Gosong, nggak bisa dimakan tuh, pahit. Aduh. Kamu kayak babi, bisanya makan, tidur, nggak berguna. Hai, Jumpa lagi dengan Gyoplian Gunawan, dengan editor saya. Hai, aku Ive. Gak cuman editor sih, aku juga manajer, juga social media planner. Ya, itu semuanya bagian saya, kameramen juga. Nah, tanpa berlama-lama, guys, hari ini kita mau bawain mini konten yang isinya ngomongin masakan Cina, yaitu pertanyaan kalian, kenapa sih orang Cina itu kok suka banget makan babi ya? Jadi di mana-mana masakan Cina itu daging babi aja. Memangnya mereka nggak suka daging yang lain kah? Nah, itu nanti akan kita jawab di belakang. Ya, sebentar lagi ya, ditunggu ya. Sama satu lagi yang pasti guys juga suka, itu bacain pengalaman masak fail. Nah, ini bakal lucu-lucu banget, jadi ditunggu ya di akhir video nanti. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaannya, kenapa sih orang Cina itu suka makan daging babi? Ya, gimana nih Cik Gyoplian? Kenapa orang Cina suka sekali makan daging babi? Apakah tidak suka sapi, ayam, ikan? Ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Ya guys ya, belum tahu toh? Belumnya, jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini ya guys. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita ini atau akan saya buat untuk konten selanjutnya ya. Oke, tidak berlama-lama, kita akan langsung cerita. Nah, ini nih pertanyaannya, kenapa sih kok mereka nggak suka makan daging sapi? Memang daging sapi itu kenapa ya? Begini, beribu-ribu tahun yang lalu, di zaman dahulu itu, Cina itu termasuk negara Cina termasuk negara agrokultural ya, pertanian dan perkebunan itu yang menjadi kehidupan di Cina. Tidak ada teknologi seperti zaman sekarang. Jadi untuk melakukan pekerjaan tersebut menggunakan tenaga sapi untuk mendorong gerobak, mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Cina tersebut ya. Jadi sapi seperti hewan yang dieman-eman ya, jadi tidak disembeli untuk dikonsumsi karena sangat membantu sekali untuk bekerja. Malah di zaman Moyi, ternak sapi tidak boleh dipotong ya, karena kalau dipotong nanti kan takutnya habis, padahal kita manusia sangat membutuhkan tenaganya. Oh, jadi karena daging sapi itu dipakai buat kerja kan, makanya nggak boleh dipotong buat dimakan. Loh, terus kalau daging ayam, kan ayam nggak usah kerja dorong gerobak gitu. Kenapa mereka nggak makan daging ayam aja? Gini, di zaman dulu belum ada jam digital atau analog ya. Jadi untuk mereka bangun mengandalkan suara kokokan ayam. Apabila ayam berkokok, itu menandakan mereka harus segera bangun dan berangkat bekerja. Itulah sebabnya ayam tidak mereka konsumsi. Apalagi ayam menghasilkan telur yang sangat berguna karena proteinnya tinggi. Ada binatang babi yang populasinya itu cepat sekali ya, dan babi ini menurut orang Cina kurang berguna, pemalas, isanya makan tidur. Makanya kalau orang Cina ya, biasanya kalau melihat anaknya malas, kamu kayak babi, bisanya makan tidur, nggak berguna, harus kerja keras. Itulah kebanyakan ya orang-orang Chinese itu bekerja keras. Di waktu matahari masih belum muncul, dia sudah bangun, menyiapkan segala sesuatunya untuk bekerja keras. Dari kokokan ayam dia sudah mulai bekerja, dan untuk sebagai energi yang dia konsumsi, dia pakai proteinnya, dagingnya dari si babi ini ya. Sisanya cuman makan, tidur, dipakai untuk bekerja, untuk bertani nggak bisa ya, dipotong aja ya kalau kayak gini nih ya. Itulah kenapa latar belakang orang Cina
kebanyakan makannya babi. Kalau sekarang itu kan orang Cina sama orang-orang modern ya, kan sudah nggak pakai tenaga hewan lagi buat menjalankan pekerjaan itu kan. Nah, harusnya mereka sekarang udah bisa dong makan sapi, makan ayam. Tapi sampai sekarang mereka masih kebanyakan ya tetap makan babi ya. Kenapa ya? Ada 3 alasan. Kenapa orang Cina sulit lepas dari babi ini ya, identik Cina dan babi. Itu karena satu, karena tradisi yang sudah turun-temurun beribu-ribu tahun dengan kondisi makan babi sulit lepas. Sampai sekarang Cina identik dengan babi ya. Yang kedua, karena binatang babi ini populasinya lebih cepat untuk beranak-anak daripada sapi, sehingga harganya di pasaran dagingnya lebih murah ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang tentunya mengatur budget untuk keluarganya, dia memilih daging babi. Yang ketiga, karena daging babi ini cepat sekali matang, empuk, dan dikombinasi masak apa aja tekniknya masuk, tidak sulit. Rasanya juga lezat, enak. Ini yang dipilih oleh ya orang-orang Cina itu untuk dimasukkan dalam menu masakannya, gitu ya. Nah, ini yang pertama guys. Jadi dia tuh mau bikin roti burger. Ya, coba kita baca ya. Niatnya bikin roti burger yang dikasih pewarna hitam alami. Jadinya malah bantet, kering dan keras kayak batu. Cocok untuk dilemparin ke mantan. Wih, ini udah kayak batu banget sih ini. Waduh, kalau saya yang bikin, habis saya dimarahin ini. Gosong. Ini bener-bener gak bisa dimakan sama sekali guys. Terus di bawah parah sampai garing kayak gitu ya. Kering. Nah, yang kedua ini masak nasi goreng guys. Nah, kira-kira gimana? Waktu kelas 1 SD dan kompor masih pakai minyak tanah, mau coba bikin nasi goreng untuk pertama kalinya biar gak kerepotin mama. Aku kira beneran nasi digoreng gitu. Jadi aku masukin minyak, terus minyaknya dipanasin gitu, terus cemplungin nasi, apinya aku polin, terus sambil sok-sokan ngoseng, kok hitam nasinya, kosong jadi kerak loh. Jadi guys, dia goreng nasi kayak goreng kentang goreng. Ya opo, kelas 1 SD maklum lah ya. Iya. Oke, next. Terus yang ketiga, ini pas SD mau goreng telur kan, dibilangin tunggu minyaknya panas dulu. Ya kan biasanya Cikyoklen ya bilang tunggu panas dulu, baru masukin telurnya. Aku gak ngerti cara ngecek minyaknya, terus nyelupin jari ke minyak. Panas banget, aku nangis. Kasihan. Guys, hati-hati ya, minyak panas itu ngeceknya bukan kayak gitu ya. Cara ngeceknya ada di video-videonya Kyoklen, ayo dilihat ya. Sip, next. Nah, yang ini apa ini? Ini kenapa? Usro ya, sampai tumpah ini. Iya, berantakan nih laki atau perempuan yang nggak masalah tumpahnya, itu apinya itu loh. Terbakar itu, spaghettinya terbakar ini itu. Gila ini. Apinya keluar dari panggung. Luar biasa ini guys. Padahal tinggal di microwave aja, malah jadi gini. Astaga. Parah, kelamaan atau kebesaran apinya ya sampai bolong gitu, gosong, nggak bisa dimakan tuh, pahit. Aduh, pizza tuh ya. Ya, jadi guys, meskipun tinggal di microwave, tolong suhunya jangan panas-panas, terus dijaga ya. Nah, itu tadi guys mini konten dari kita. Gimana yang fail masak ini, lucu-lucu nggak? Kalau misalnya kalian suka sama yang kayak gini, bisa komen di bawah ya. Atau kalian mau request mungkin kita mau bawain apa buat video berikutnya, komen aja di bawah. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi, subscribe juga ya guys untuk dapat video-video masak dari kita selanjutnya. Bye! Cara kokokan ayam pating becotot sih.